Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian Kitabul Maram. Sekarang bab baru, Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Nah, ini namanya Al-Janaiz. Ini bentuk kata jamak. Dia bisa jamak dari janazah, bisa jamak dari ini janaiz, bisa jamak dari janazah, jimnya fathah, bisa jamak dari jinazah. Nah, kalau jimnya berfathah maka maknanya mayit, tubuh mayit. Kalau jamak dari janazah, ya, maknanya tubuh mayit. Kalau jimnya di kasroh, ya ini keranda mayit. Tapi kalau kita nyebutnya gunung batang, ya gunung batang, ya. Tapi kalau di sini tandu membawa tubuh mayit. Nah, ini maknanya, ya. Gimana tuh? Mayit apa? Kasro. Oh iya. Kalau fathah jenazah, ya mayit, ya maksudnya tubuh mayit, ya. Yang dimaksudkan dengan Kitabul Janaiz di sini urusan orang mati dan yang berhubungan dengannya. Begitu kata Hasan. Nah, kemudian kalau misalkan ada jenazah, kalau di riwayat Imam At-Tabarani katakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbus sumta, menyukai diam tidak bicara. Inda salasin, di sisi yang tiga. Pertama, inda tilawatil Quran, pertama ketika membaca Al-Quran. Kedua wa inda zahfi, ketika perang, yani untuk mengatur siasat. Dan yang ketiga wa indal janazah, dan di sisi jenazah, ketika ada jenazah kita diperintah diam, nggak berisik supaya kita bisa ngambil pelajaran, ya. Dan langsung kita baca hadisnya. Itu bacaan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikroha zimin lazati al-mauti wa rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakilah mengingat pemotong lazat, yaitu maut. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah zikra hadimil ladzat. Zikra ini bisa diartikan mengingat, bisa diartikan menyebut. Mengingat hadimil ladzat. Hazim pemotong, al-ladzat kelezatan, yakni al-mauti, kematian. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Jadi hadis ini memerintah kita supaya banyak ingat mati. Nah, perintah pada lafaz aksiru itu maknanya lil irsyad, untuk bimbingan, ya, lil irsyad. Aksiru perintahnya maknanya lil irsyad, bukan menunjukkan wajib, untuk bimbingan. Kita disuruh banyak ingat kematian supaya kita bisa berbekal dengan amal soleh. Begitu juga dengan ziarah kubur, ya, kita ingat mati. Kalau kita akan menyusul, kalau kita nggak punya bekal amal soleh, berat nanti di alam kubur, apalagi di akhirat. Nah itu tujuan nih, tujuan mengingat kematian. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 555. Hadis maksud menganjurkan memperbanyak mengingat kematian. Hukum irsyad. Iya. Irsyad artinya bimbingan. Dilanjutkan baca Bu Pina. Ini ya, An-Nasi ya. An-Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta bidurrin lazala bihi wa in kana la budda mu'amaniya wal yakul Allahumma ahyini makalatil hayatu khairal li wa tawaffani makanatil wal fahu khairal li muttafaqun alaihi. Iya. Dari Anas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang daripada kamu mencita-cita kematian lantaran satu kesusahan yang mengenainya. Tetapi jika adalah ia tak dapat tiada bercita-cita, maka hendaklah ia berkata, hai Tuhanku, hidupkanlah akan daku selama hidupku baik bagiku, dan matikanlah akan daku selama maut itu baik bagiku. Muttafaq alaih. Iya, muttafaq alaih. Kita ulangi. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridhai, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, janganlah sekali-kali mencita-citakan, mengharapkan, ahadukum, seorang di antara kalian, al-maut, mengharapkan kematian, lidurin, karena satu kesusahan atau satu bahaya yang nazalabih, yang menimpanya. Fa in kana la budda, tapi jika terpaksa, mutamanniyan, dia mencita-citakan, falyakul, maka berdoalah, bacalah, masih baca doa. Ini doanya. Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, maka nabil hayatu, selama hidup itu khairan li, baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku,
maka natil wafatu, selama wafat itu khairon li, baik untukku. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di hadis lain tuh termasuk di sini juga kita dilarang mengharapkan kematian, karena ada satu dur itu bisa datang bahaya, kesulitan, musibah yang manusia kadang merasa tidak mampu lagi untuk menerima beban hidup. Jangan mengharapkan kematian. Tapi karena kadang-kadang orang kesabarannya kan berbeda-beda ya. Jika dia merasa tidak sabar itu atas musibah dan ingin mengharapkan kematian, suruh baca doa ini. Allahumma ahyini makanat hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama hidup itu baik untukku. Wa tawaffani makanatul wafatu khairan li. Dan wafatkan aku selama wafat itu baik untukku. Jadi kita mengharapkan hidup dan mati itu dalam keadaan baik. Ya. Tapi sebenarnya yang diperintah itu adalah kita bersabar. Sabar. Ada doa yang nggak ada sebut di sini. Ada di handphone. Waktu itu aku pernah ini. Kalau ada kena musibah itu baca doa. Ini doanya di riwayat Muslim. Saya baca dulu ya, nggak ada di buku Qara'ah. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah annaha qalat, bahwa dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidak ada dari seorang muslim yang satu musibah menimpanya, fayaqulu ma amarahullahu, lalu dia membaca apa yang Allah perintahkan, yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah kami kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran kepadaku dalam musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik darinya. Ini doa yang perlu dihafal kalau kita dapat musibah ya. Doanya tulis ya, kalau udah hafalin bagus. Kalau pahami langsung hafal ya. Ya, tulisannya mana nih? Nggak ada. Ke belakang lo. Pertama, baca yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Pernah nemu ayat ini di surat Al-Baqarah. Ini biasanya dibaca kalau ada orang mati doang. Nah, sebenarnya kalau dapat musibah, coba surat Al-Baqarah deh, lihat ayat. Iya, coba lihat ayat berapa itu. Wisnu kali nih kita keluar sini, kita keluar bisa ini yang bang sini Al-Baqarah 156.
Iya. Ngobrol kan? Nah, kita kalau dapat musibah, pertama kita baca ini yang Allah perintah. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ini, kemudian di hadis ditambah Allahumma ajurni. Allahumma jurni. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku fi musibati, di dalam musibahku. Oh, jadi dalam musibah yang Allah berikan dia kepada hamba ada pahala, tapi catatan apa? Sabar, tuh ya, baru dapat pahala. Kalau nggak sabar malah dapat dosa. Allahumma juni fi musibati wa akhlifli dan berilah ganti untukku khairan minha, yang lebih baik minha, darinya, dari musibah itu. Udah sampai sini, doanya pendek kan? Nah, kalau kita baca doa ini, kata Nabi, pasti Allah akan ganti untuknya yang lebih baik darinya. Nah, itu ya apa ya Bu Bina ya? Yang hadis riwayat Muslim. Nah, gue ringkas aja yang doanya aja. Bukan. Innalillahi baru. Kalau yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia ketemu ya Al-Baqarah. Ya, ini saya bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila tertimpa musibah, yang mereka tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini maknanya tahu gak? Sesungguhnya inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Nah, ini ungkapan penyerahan diri kita kepada Allah. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Ini maknanya setiap urusan tuh musibah yang menimpa kita pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Tuh wujud atau? Hah? Allahumma apa? Yang mana? Allahumma jurni. Oh, itu Hamzah. Iya. Allahumma. Bukan Hamzah. Jadi bacanya Allahumma. Allahumma berarti ya? Iya. Allahumma gitu. Iya, langsung disambung di sini. Allahumma jurni ya? Iya. Allahumma Berilah fi musibati ya? ganjaran Fi musibati tat. padaku, fi musibati, dalam musibahku, wa akhlifli, dan gantilah. Innalillahi ini dibaca tuh gak? Ya dibaca, ini kan satu rangkai doa. Untukku khairan minha, yang lebih baik darinya, dari musibah. Oh, ya.
Apal Bubina? Allahumma Palil nih. Palil. Apel. Palil dong. Oke, kita lanjutkan ya. Udah belum? Baca ringkasannya nih. Hadis 556 hadisnya maksud melarang mengharap-harapkan kematian karena kesusahan yang mengenai seseorang, hukum haram. Ya, berikutnya baca nih. An Buraidah. Buraidah annan nabiyya qala mu'minu yamutu bi araqil jabin. Rawahus salasahu wa sahhahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang mukmin itu mati dengan peluh di dahinya. Diriwayatkan oleh 3, disahkan oleh Ibnu Hibban. Iya. Wa an Buraidah, dan dari Buraidah radhiyallahu anhu semoga dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al mu'minu yamutu bi araqil jabin. Orang mukmin itu atau orang beriman itu yamutu, dia mati bi araqil jabin, dengan atau dalam keadaan peluh keringat di dahi. Rawahus salatah, diriwayatkan oleh imam yang 3, wasahhahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis ini menerangkan ciri-ciri seorang mukmin bisa dilihat dari kematiannya. Makna al-mu'minu yamutu bi araqil jabin, kalau mukmin itu mati dengan keringat di dahi. Nah, ini maknanya yakni mayukabidu min syiddatin naz'i alladhi ya'raqu dunahu jabinuhu. Ya, artikan maknanya adalah apa yang mukmin itu menderita min syiddatin naza', karena dahsyatnya an-naza', pencabutan roh, alladzi ya'raqu dunahu jabinuhu, yang dahinya itu berpeluh keringat karenanya. Wa yushaddadu alaih, dan dipersempit atasnya, atas orang mukmin. Tamhisan li dzunubihi, untuk membersihkan dosa-dosanya. Itu kenapa orang mukmin kalau mati berkeringat di dahi, karena sangat sakit itu pencabutan nyawa roh, ya. Nah, kemudian yang demikian itu adalah untuk membersihkan dosa-dosanya. Nah, itu jadi ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri kematian itu di dahinya itu berpeluh keringat, ya. Atau ada juga menafsirkan yang lain, au annahu yakutu fi talabil halal, atau dia bekerja keras dalam mencari harta yang halal, at-tasydid ala nafsi, dan dipersulit, maksudnya menjadi sangat sulit atas dirinya, disaum dengan sebab puasa, was-shadaqah, was-shalah, dan sholat, hatta yalqallah, sampai dia bertemu Allah. Nah, itu tafsiran lain. Jadi seorang mukmin bekerja keras di dunia itu sangat menyusahkan. Jadi dia mencari rezeki yang halal, dia berpuasa, sedekah, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Itu Wallahu alam, ya.
Coba dibaca dengan saneh. Hadis 557, hadis maksud menganjurkan orang mukmin bekerja keras dan untuk dunia dan akhiratnya dengan mengeluarkan peluh di dahinya sebelum ia mati. Hukum irfan. Ya. Dibaca berikutnya. Ya katanya Ini baca. Ini duluan yang datang. Oh. Datang. Habib, saya yang Sama. gue apa dia? Sama ya tuh. Iya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah rawahu muslimun wal arba'ah. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah mereka berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah orang yang hampir mati dari antara kamu la ilaha illallah. Diriwayatkan dia oleh Muslim dan empat apa tuh? Empat, imam yang empat, maksudnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu ada di awal-awal kitab penjelasannya. Deh ya. Deh. Wa Nabi Sa'id dan ada Abu Sa'id wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga keduanya kalau ada berkata, keduanya berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu talkinkanlah atau ajarkanlah mautakum la ilaha illallah. Orang-orang yang hampir mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim wal arba'ah dan imam yang empat. Nah, ini perhatikan. Sini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Nah, ini perintah lakinu talkin. Talkin dari bahasa Arab itu kalau diterjemahkan dikte, ajarkan. Maknanya yakni zakaroha, menyebutnya yakni menyebut kalimat la ilaha illallah indahu, di sisinya, di sisi orang yang hampir mati. Hatta yatazakkaroha, sampai dia itu ingat, fayaquluha, lalu fayaqulaha, lalu dia membacanya. Jadi maksud talqin itu mengajarkan orang supaya mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu makna talqin. Paham ya dia talqin ya? Nah, sekarang Mauta ini bentuk kata jamak dalam bahasa Arab. Dia bisa jamak dari mayit, bisa jamak dari mait, bisa jamak dari mayitun, atau jamak dari maitun. Kalau mayitun berarti orang yang sudah mati. Kalau maitun orang yang akan mati. Ini hakikatnya berbeda kan? Nah, kalau dari satu jurusan hadis ini aja, maka orang bisa berkata, oh ini jamak dari maitun, ini jamak dari maitun, nggak selesai.
maka butuh keterangan lain untuk menentukan apakah ini jamak dari mayitun atau maitun. Nah, di riwayat Ibnu Hibban yang ada di Bulughul Maram ini, Zada Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menambah, maksudnya lakinu mautakum la ilaha illallah, ada tambahannya di riwayat Ibnu Hibban. Tadi kan di riwayat Muslim dan imam yang 4 itu kan. Fa inna man kana akhiru qaulihi fa inna man kana nih kurang bawa sini aja. Man kana akhiru qaulihi, sesungguhnya siapa saja yang akhiru qaulihi, akhir perkataannya la ilaha illallah tuh dakhalal jannah ya. Dakhalal jannah. Saya ulangi, fa inna man kana akhiru qaulihi, siapa saja, karena sesungguhnya siapa saja yang akhir perkataannya yakni la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini udah mati apa belum? Belum. Oleh karena itu, lafadz mauta di sini maka dia jamak dari maitun, orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati berdasarkan dalil ini. Tuh, karena ada tambahan di riwayat Ibnu Hibban. Jadi yang diperintah oleh Rasul kepada kita, kalau ada orang yang sakaratul maut, itu maksudnya disuruh talqin dengan ucapan la ilaha illallah. Tuh, sampai dia mengucapkan itu, karena ini jaminan apa? Enggak. Kalau orang kafir, orang munafik nggak bisa ngucapin, gitu. Berat ucapan ini. Nah, kemudian ulama katakan kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan diterusin, karena dia sedang payah menghadapi sakaratul maut. Betul kalau ngomongnya ngawur lagi. Kadang-kadang kan sakaratul sakarat selalu satu akar kata dengan sakron, mabuk. Orang yang mengalami sakaratul maut itu seperti orang yang mabuk, setengah sadar setengah enggak deh. Nah itu. Jadi kita diperintah mentalkinkan orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Dibaca ringkasannya. Hadis maksud hadis 558, hadis maksud pemerintah mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang hampir mati. Hukum wajib kifayah. Ya, wajib kifayah tahu ya? Nih. Mengkapi wajib. Iya, maksudnya apa ya? Cara ke sholat jenazah, tapi bukan ini. Kampungi. Iya, maksudnya kalau seorang yang sudah mengerjakan, maka yang lain sudah gugur, ya. Nah, berikutnya Bu Yani baca. An Ma'qil bin Yasharin an-Nabiyya qala aqra'u 'ala mautakum Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wasahahu Hibban. Ya. Nih, tentang yasinan ya,
Yasinan. Dari Makil bin Yashar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakanlah Yasin atas orang-orang yang hampir mati dari antara kamu. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya, kita ulangi, wa an Makil ibn Yasar, dan dari Makil bin Yasar, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u, bacalah, ini perintahnya itu ya, ala mautakum, atas mauta sudah dinape tadi, Mati. orang yang akan mati. Yasin. Yasin, bacalah surat Yasin atas orang yang akan mati di antara kalian. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Imam An-Nasai, Washahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Nah, sebelum kita bahas matannya, itu isi hadisnya, saya jelaskan dulu tentang kedudukan hadis ini. Hadis ini dari hadis Sulaiman At-Taimi an Abi Utsman, dari Abu Utsman. Walaysa bin Nahdi, dan dia itu bukan bukan An-Nahdi. Wa a'allahu Ibnul Qattan bil ittirab wal waqfi. Dan Ibnul Qattan mengiklalkan hadis ini, memandang cacat bil ittirab, dengan ittirab wal waqfi, dan waqfi maksudnya hadis ini mutorib dan mauquf. Wa bi jahalati hali Abi Utsman wa Abi, dan kemajahulan keadaan Abu Utsman dan bapaknya. Nah, jadi maksudnya singkatnya gini, kata Ibnu Qattan, hadis ini mutorib, hadisnya mutorib, ini istilah hadis ya, mutorib. Terus tadi mauquf, kemudian majhul ya. Mutorib artinya bergoncang dalam masalah sanad atau matan. Mauquf yakni berupa perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Majhul artinya tidak diketahui, nggak diketahui keadaannya si rawi itu. Kemudian Imam Ad-Darqutni katakan hadis ini mutorib sanad, jadi maksudnya mutorib sanad ini, dan majhul matan kalau digabungkan keterangannya. Kesimpulannya hadisnya lemah, begitu maksudnya. Kalau hadis lemah tidak bisa dipakai hujjah. Nah, sekarang maksud hadis ini apa ya? Hadis ini menyuruh kita baca surat Yasin atas orang yang itu tadi mauta, tadi udah kita bahas kan, bisa jama dari mayitun, bisa jama dari maitun. Kalau mayitun orang yang sudah mati, kalau maitun orang yang akan mati. Namanya lafaz mustarok ya. Mustarok itu bersekutu antara dua hakikat yang berbeda atau lebih. Nah, untuk menentukannya butuh keterangan lain, nggak bisa dari satu jurusan ini. Nah, ini ada beberapa hadis, saya bacain aja ya. Saya tulis aja deh, ya, biar ini tahu semuanya. Aku singkat aja. Iza qara'ta, iza qara'ta Yasin, apabila kau membaca surat Yasin indal mauti ketika mati, khufifa anhu,
Biha dengan sebabnya. Kemudian ini riwayat Imam Ahmad nih ya. Kemudian di hadis lain Nabi bersabda, "Ma min mayyitin." Ya. Yamutu fayuqra'u indahu Yasin illa hawana alaih. Ini perhatikan kata Syekh, idza qara'ta Yasin, apabila engkau membaca surat Yasin indal mauti, ketika mati, khufifa anhu, maka akan diringankan darinya, dari si mayit itu, biha, dengan sebabnya, dengan sebab baca surat Yasin. Kemudian di hadis lain ini diriwayatkan pengarang kitab Al-Firdaus, ma min mayyitin, tidak ada dari mayit yang yamutu, yang akan mati, fayuqra'u indahu, dibacakan di sisinya surat Yasin, illa hawana alaih, illa humina alaih, melainkan diringankan atasnya azabnya, gitu maksudnya. Berdasarkan hadis ini, lafaz mauta yang ada pada hadis yang tadi itu 559, ikra'u ala mautakum Yasin, maka mauta di situ maknanya orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati. Nah, sebagian kaum muslimin yang dijadikan dalil Yasinan. Nah, padahal satu juga hadisnya lemah, dan yang dimaksudkan di hadis ini juga adalah apa namanya, membaca Yasin ketika sakaratul maut mau mati. Nah, tapi hadisnya lemah. Kalau lemah tidak terpakai. Yang terpakai yang atas tadi itu. La ilaha illallah. Itu bukannya orang yang sudah mati, sehingga terus menerus ditahlilin. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 559, hadis lemah. Maksud memerintah membacakan surat Yasin kepada orang yang hampir mati. Hukum sebenarnya bid'ah. Ya, kita bid'ah apa nih? Habis ini dulu ya. Kita apaan ya? Dia pengen apaan? Tutup aja kan. Kita sesat. Arang. Larang tuh. Mengadakan dalam urusan agama. Hampir sama. Tutup aja kan. Dan kita juga sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tapi